Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat sore, Saudara. Presiden Prabowo Subianto melantik 6 pejabat dalam reshuffle kabinet terbarunya. Bagaimana membaca reshuffle kabinet merah putih ini? Mampukah memenuhi harapan publik akan kabinet dengan kinerja yang semakin baik atau hanya sebatas tukar posisi saja? Dan sorotan lainnya, Saudara, di tengah kebuntuan negosiasi damai Iran-Amerika, Menlu Iran Abbas Araghchi terbang ke Rusia untuk berkonsultasi dengan Presiden Putin. Apa implikasi pertemuan ini bagi kelanjutan proses negosiasi damai Amerika-Iran? Dua informasi tersebut akan jadi bahasan utama di Sapa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya, masih Tarigan. Dan saya Audrey Chandra, kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, meski gencatan senjata telah ditetapkan, namun Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Asap hitam membumbung di atas langit kota-kota di wilayah Nabatih, Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menyasar kota-kota di Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal terlihat seperti di kota Kefat Tebdit, Zaftar, dan Nabatih Al-Fawqa. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan Israel ke Nabatih. Sabtu kemarin, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memerintahkan militernya untuk menentang gencatan senjata dan terus menyerang target-target yang terkait Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya kendaraan warga memenuhi jalanan ke arah utara kota Sidon, Lebanon Selatan. Mereka meninggalkan kota dan desa di Lebanon Selatan setelah Israel mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga di wilayah Nabatih. Meski kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan Israel telah diperpanjang hingga masa waktu 3 minggu, namun Israel tetap saja melancarkan serangan ke wilayah Lebanon Selatan dengan dalih menyerang Hizbullah. Sementara militer Israel merilis video yang memperlihatkan apa yang mereka klaim sebagai penghancuran infrastruktur milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Video ini, Saudara, memperlihatkan bagaimana penghancuran rumah-rumah yang diikuti dengan kepulan asap besar setelahnya. Meski gencatan senjata telah disepakati, namun pertempuran masih berlanjut. Peperangan antara Israel dan Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan kembali pecah meski gencatan senjata diklaim Amerika diperpanjang. Operasi di kota Beh, Lebanon Selatan, tentara Israel dibombardir Hizbullah. Kami kutip dari media Lebanon, melaporkan serangan juga menyasar proses evakuasi tentara Israel yang terluka. 2 drone dijatuhkan ke pasukan penyelaman atau evakuasi Israel, salah satunya jatuh di dekat helikopter. Media Lebanon menuliskan Israel melaporkan 30 korban terluka pada serangan hari Minggu, termasuk tentara Israel. Iran memperlihatkan gambar-gambar kapal kontainer yang disita Korps Garda Revolusi Iran. Kapal-kapal tersebut disita karena dianggap melakukan pelanggaran navigasi dan diduga terkait dengan kepentingan Israel. Salah satu kapal yang ditangkap Garda Revolusi Iran adalah kapal kontainer yang beroperasi di bawah perusahaan pelayaran Mediterania atau MSC. Kapal ini sekarang telah dipindahkan ke wilayah perairan Iran untuk menjalani pemeriksaan kargo dan dokumen.
Hari Rabu lalu, Garda Revolusi Iran telah menangkap 2 kapal kontainer MSC Francesca dan Epaminondas. Iran menyebut kedua kapal tersebut melanggar ketentuan navigasi di Selat Hormuz. Sebelumnya dalam konflik dengan Amerika dan Israel, Iran menyatakan telah menutup Selat Hormuz. Iran hanya mengizinkan kapal tertentu yang bisa lewat Selat Hormuz. Upaya Iran ini dibalas Amerika dengan menerapkan blokade pelabuhan Iran dan menyita kapal-kapal yang terafiliasi dengan Iran. Di tengah kebuntuan proses negosiasi perdamaian AS Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi terbang ke Rusia untuk menemui Presiden Vladimir Putin. Menlu Iran Abbas Araghchi, saudara, menyatakan kunjungannya ke Rusia adalah untuk berkonsultasi soal situasi geopolitik dan ekonomi global saat ini. Araghchi menyebut akibat perang dengan Amerika dan Israel, Iran menjadi jarang berkonsultasi dengan Rusia yang dianggap sebagai teman dekat Iran. Araghchi juga mengungkap tak ada perkembangan baru dari proses negosiasi dengan Iran. Ia menyebut pendekatan Amerika menyebabkan perundingan gagal membuahkan hasil. Araghchi menilai tuntutan berlebihan dan pendekatan yang salah dari Amerika Serikat membuat Iran harus berkonsultasi dan mengevaluasi situasi dengan negara-negara seperti Pakistan, Oman, Rusia. روسیه همیشه مشورت‌های نزدیک داشتیم و رایزنی‌های گسترده و خصوصا همه مسائل و منطقه و بین‌المللی و البته در روابط دو جانبه‌مون هم همیشه مسائل زیادی مطرح بود. خب مدتی بود که به خاطر جنگ تحمیلی رمضان فاصله افتاده بود در دیدارهای ما و من این فرصتی که پیش شما سعی کردم که استفاده بکنیم و در ادامه سفرهایی که در پاکستان ایمان داشتم سفر روسیه هم تنظیم شد. فرصت مناسبی هست که ما در خصوص تحولاتی که در رابطه با جنگ مدت وجود داشته و اونچه که الان هست با دوستان روس خودمون رایزنی داشته باشیم و آخرین وضعیت رو با هم مرور بکنیم. رویکردهای آمریکایی ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی بنابراین پیشرفت‌هایی که صورت گرفت ولی نتونه به اهداف خودش برسه، زیاده فاکتوری که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستان در پاکستان داشته باشیم. Sementara Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Iran melalui pejabat parlemen Ebrahim Azizi menegaskan tak ada rencana untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat khususnya terkait dengan isu nuklir. Azizi mengatakan jika Iran memberikan uranium, masalah tidak akan selesai karena Amerika akan menuntut hal lain. Teheran sekarang memiliki 440 kg uranium hingga kemurnian 60%. هیچ بنایی بر مذاکره با آمریکایی ها نیست و البته به ویژه در موضوع هسته‌ای بنایی بر مذاکره نبوده، برطرف نمیشه. بدون شک آمریکایی ها خواسته هاشون رو بیشتر میکنن. اون چیزی که ما رو به پیروزی رسانده ایستادگیمون هست، مقاومتمون هست و جلوگیری و ممانعت از زیاده خواهی آمریکایی ها هست. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan terkait efektivitas blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Trump mengklaim penghentian distribusi minyak secara paksa akan menyebabkan fasilitas minyak Iran meledak dalam waktu 3 hari karena kendala mekanis dan geologis. Menurutnya, tersumbatnya aliran minyak dalam sistem pipa tanpa adanya wadah penampung atau kapal pengangkut akan memicu tekanan internal yang merusak. Trump menambahkan, menurut informasi yang ia terima, Iran hanya memiliki waktu sekitar 3 hari sebelum bencana tersebut terjadi. Minyak Iran sekarang mengalir dengan tekanan tinggi di dalam pipa-pipa dan jika tidak mengalir keluar ke kapal-kapal, tekanan akan meningkat. Pipa-pipa itu bisa meledak setelah 3 hari, kata Trump dalam wawancara dengan Fox TV.
Kembali ke dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto, saudara, kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. 6 jajaran kabinet hari ini dilantik Presiden di Istana Negara Jakarta. Perombakan kabinet menyasar pada posisi kepala badan, posisi menteri dan wakil menteri koordinator. Perombakan ini jadi kali kelima di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. 6 jajaran Kabinet Merah Putih yang dilantik hari ini oleh Presiden Prabowo, yakni Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Kodari. Kemudian ada nama Muhammad Kodari yang sebelumnya menjabat sebagai KSP, kini bergeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI. Kemudian ada juga nama Hasan Nasbi mengisi posisi penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Ada nama Abdul Qadir Karding yang mengisi posisi Kepala Badan Karantina Indonesia. Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisal yang kemudian dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Hasan Nasbi yang sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kini dipanggil kembali oleh Presiden menjadi penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Hasan Nasbi mengaku akan memperkuat komunikasi dari pemerintah kepada publik dan jika diminta menjadi jubir kembali, Hasan Nasbi mengaku siap. Sementara bagi Kodari yang hari ini mendapat mandat baru, kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah setelah sebelumnya dijabat oleh Angga Raka Prabowo. Kodari mengaku kali ini tugasnya semakin berat. Lagi bidang komunikasi yang diperkenalkan oleh pemerintah supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Jubir lagi nggak Pak? Jubir lagi nggak? Yang jadi jubir kan ada Pak Mensesnek, ada Kepala Badan Komunikasi, itu yang setahu saya jadi jubir. Tapi kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi, kita siap. Saya pada hari ini mendapatkan tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Jadi terus terang waktu dikasih tahu itu doa saya tambah panjang. Saya tidak mau buru-buru, sudah ada beberapa pemikiran yang jelaskan begini. Lanskap media kita ini sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini, ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers. Saudara, Menlu Iran ke Rusia temui Presiden Putin. Apa arti pertemuan Arakci dan Putin yang terjadi di tengah kebuntuan perundingan damai Amerika Serikat Iran? Kita ulas, usai jeda. Saudara, di tengah kebuntuan proses negosiasi perdamaian AS-Iran, Menlu Iran Abbas Arakci terbang ke Rusia menemui Presiden Vladimir Putin. Menlu Iran Abbas Arakci menyatakan kunjungannya ke Rusia adalah untuk berkonsultasi soal situasi geopolitik dan ekonomi global. Arakci menyebut akibat perang dengan Amerika dan Israel, Iran jadi jarang berkonsultasi dengan Rusia yang dianggap sebagai teman dekat Iran. Arakci juga mengungkap tidak ada perkembangan baru dari proses negosiasi dengan Amerika. Ia menyebut pendekatan Amerika menyebabkan perundingan gagal membuahkan hasil. Arakci menilai tuntutan berlebihan dan pendekatan yang salah dari Amerika membuat Iran harus berkonsultasi dan mengevaluasi kembali situasi dengan negara-negara seperti Pakistan, Oman, dan Rusia. روسیه همیشه مشورت‌های نزدیک داشتیم و زمینه‌های گسترده و خصوصا همه مسائل و منطقه و بین‌المللی و البته در روابط دو جانبه‌مون هم همیشه مسائل زیادی مطرح بود. خب مدتی بود که به خاطر جنگ تحمیلی رمضان فاصله افتاده بود در دیدارهای ما و من این فرصتی که پیش شما سعی کردم که استفاده بکنیم و در ادامه سفرهایی که در پاکستان ایمان داشتم سفر روسیه هم تنظیم شد. فرصت مناسبی هست که تحولاتی که در رابطه با جنگ مدت وجود داشته و
اونچه که الان هست با دوستان روز خودمون رایزنی داشته باشیم و آخرین وضعیت رو با هم مرور بکنیم. خود رویکردهای آمریکایی ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود ولی نتونه به اهداف خودش برسه، زیاده فاکتوری که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستان داشته باشیم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan terkait efektivitas blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan Iran. Trump klaim penghentian distribusi minyak secara paksa akan menyebabkan fasilitas minyak Iran meledak dalam waktu 3 hari karena kendala mekanis dan juga geologis. Menurutnya, tersumbatnya aliran minyak dalam sistem pipa tanpa adanya wadah penampung atau kapal pengangkut akan memicu tekanan internal yang merusak. Trump menambahkan, menurut informasi yang ia terima, Iran hanya punya waktu sekitar 3 hari sebelum bencana tersebut terjadi. Minyak Iran sekarang mengalir dengan tekanan tinggi di dalam pipa-pipa, dan jika tidak mengalir keluar ke kapal-kapal, maka tekanan akan meningkat. Pipa-pipa itu bisa meledak setelah 3 hari, kata Trump dalam wawancara dengan Fox TV. Saudara, di tengah kebuntuan proses negosiasi damai dengan Amerika, Menlu Iran menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Lalu apa makna pertemuan ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses perdamaian Iran dan Amerika? Kita ulas bersama pakar hubungan internasional dari Unpar, Julius Purwadi. Selamat sore, Mas Julius. Selamat sore, Mbak Audrey. Dan hadir juga ada dosen International Institute for Islamic Studies di KOM IRAM, ada Mas Kasem Muhammadi. Mas Kasem, selamat sore waktu Indonesia. Ya, selamat sore. Oke, saya mau tanya dulu ke Mas Kasem. Mas Kasem tadi tiba di Rusia, Menlu Iran langsung curhat nih, bilang kalau Amerika lah yang menjadi penyebab kendala negosiasi tak berjalan karena tuntutannya ini berlebihan dan juga pendekatannya salah. Apa poin tuntutan yang berlebihan dan pendekatan yang salah bagi Iran? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahap pertamanya perundingan dulu itu, Iran sudah kirim atau sudah berikan satu surat di mana ada 10 syarat atau 10 poin di mana dijelaskan bahwa syarat-syaratnya Iran atau itu menjadi sebagai kerangka untuk perundingan. Dan itu pada awalnya diumumkan oleh Pakistan dan juga oleh Amerika Serikat, khususnya Trump sendiri. Mas Kasem, bahwa dia... Ya, mohon maaf, kita jeda sejenak dulu, kita dengarkan kumandang azan maghrib di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kembali kami lanjutkan perbincangan di Sapa Indonesia Malam. Mas Kasem, jadi menurut Iran apa sih poin-poin dari pendekatan dan tuntutan yang berlebihan dan juga salah dari Amerika kepada Iran? Ya, kalau di tahap pertamanya perundingan itu, Iran sudah bawa satu surat di mana ada 10 syarat untuk dijadikan sebagai kerangka. Dan itu disepakati Pakistan, disepakati bahkan Amerika Serikat, dan ada tweetnya Trump, dia bilang itu akan dijadikan sebagai kerangka. Tapi ketika delegasi Iran itu sampai ke sana, berdasarkan informasi yang kami dapat, mereka dari awalnya mereka mengingkari dan menolak semua 10 syarat itu. Dan mereka bilang ini kami yang sudah menang dan ini kami yang akan menentukan syarat-syarat itu. Oleh karena itu dari awalnya mereka tidak mau perundingan itu untuk berjalan. Dan baru-baru ini juga mereka umumkan bahwa ada beberapa hal yang harus dijadikan, khususnya masalah uranium Iran. Ini kata mereka bahwa uranium itu yang sekarang ada, itu harus dikeluarkan dari Iran. Dan itu pasti itu merupakan garis merahnya Iran itu, dan tidak memperbolehkan. Karena kalau untuk Iran itu, baik dari sisi warga ataupun dari sisi pemerintah, itu merupakan salah satu bagian dari tanahnya Iran. Ya? Dan tidak diperbolehkan dikeluarkan, tanah itu tidak boleh dikeluarkan dari Iran itu. Dan juga ada satu alasan lain yang mungkin lebih penting, yaitu Iran dengan uranium itu mau memastikan bahwa kalau ada
serangan atomik, ya, kalau ada serangan nuklir kepada Iran itu, kalau uranium itu berada di Iran, dengan sederhana Iran bisa membuatnya menjadi sedia untuk dijadi bom, ya. Minimalnya ini pikiran pihak yang lain. Oleh karena itu kalau itu dikeluarkan, pasti itu satu kartu yang sangat penting yang Iran itu akan hilang. Oleh karena itu, ya, itu adalah beberapa tuntutan berlebihan yang walaupun tidak disepakati untuk dibahas, tapi sekarang ini diberikan sebagai satu syarat yang harus dibahas atau diselesaikan sehingga bisa perundingan itu berjalan. Dan Iran tidak sepakat dan tidak akan menerima syarat itu. Jadi tuntutan yang memang membuat paling berat bagi Iran adalah tadi soal mengeluarkan uranium atau memberikan uranium itu keluar dari Iran untuk Amerika. Betul, itu satunya. Juga mengenai masalah Selat Hormuz, Iran sudah umumkan bahwa kalau Selat Hormuz itu tidak akan kembali lagi ke kondisinya macam sebelum, karena Iran itu sudah coba itu selama 47 tahun Iran tidak menggunakan kartu itu, walaupun menguasai Selat Hormuz itu, tapi tidak dimanfaatkan oleh Iran, dan itu membuat Iran itu menjadi rugi. Yani dari sisi masalah khususnya masalah keamanan, selama 9 bulan terakhir ini kami ini diserang oleh Amerika Serikat dan Israel pada waktu proses perundingan itu berjalan. Oleh karena itu sekarang baik dari sisi masyarakat juga dari sisi pemerintah, Iran menganggap masalah Selat Hormuz itu sebagai kartu yang nyata, kartu ataupun untung yang nyata, yang bisa memastikan menjamin keamanan Iran. Karena kalau ada tanda tanganan, kalau ada kesepakatan, itu dengan sederhana bisa dibatalin, macam yang dibatalin JCPOA yang dijalankan Iran tapi dibatalin oleh Trump di periode pertamanya. Oleh karena itu kalau masyarakat mereka meyakini bahwa itu tidak boleh kita sepakati, dan tidak boleh kita hanya bilang ada kesepakatan, ada tanda tangan Trump atau itu. Harus ada satu jaminan yang nyata, yang objektif, dan yaitu adalah satu kemampuan militernya Iran, dan kedua adalah masalah Selat Hormuz. Oleh karena itu juga tidak bisa kita lepas. Oke, nah kalau gitu itulah yang menyebabkan Mas Julius, makanya hari ini Menlu Iran Abbas Araghchi ini menemui Presiden Vladimir Putin ke Rusia. Meskipun kemana seharusnya bertemu Pakistan dulu ya, tapi kemudian gagal. Ya, betul ya, bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow gitu, dan itu ada dua hal kalau saya melihat, Mbak Audrey. Yang pertama adalah ingin memperkuat kepercayaan diri Iran dalam situasi buntunya negosiasi dengan Amerika Serikat, itu satu, dan disebut juga ingin memberikan masukan, meminta masukan dari suhunya ya, yang selama ini sudah berhubungan baik sejak tahun 79 atau 80-an lah kurang lebih ya. Itu yang pertama, memperkepercayaan diri. Lalu kedua, sebetulnya juga ingin memberikan tekanan ke Amerika Serikat supaya diperhitungkan di dalam proses negosiasi ini. Ini hal kedua yang juga sangat strategis yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Iran berkunjung ke Moskow. Tetapi saya juga melihat ada yang ketiga gitu, bahwa Iran sebetulnya ingin menunjukkan beritikat baik ya, ada itikat baik untuk melanjutkan perundingan, bukan memakai cara-cara militer dalam menyelesaikan masalah dengan Amerika Serikat. Itu kira-kira take dari saya, Mbak Audrey. Oke, Mas Julius, tapi dalam situasi seperti ini, negosiasi yang alot, bisa dibilang ya belum tahu lah ya seperti apa, karena yang kedua aja tidak jadi pertemuannya. Blokade juga masih terus berlangsung, Selat Hormuz juga beberapa masih ditutup juga. Nah, pertanyaannya dalam situasi seperti ini, apa yang kira-kira bisa ditawarkan Rusia bagi Iran? Ya, tentu saja tetap menjalin hubungan baik, hubungan strategis yang sudah cukup panjang, termasuk kita juga paham peralatan alutsista, alat utama sistem pertahanan Iran juga mendapat dukungan dari Iran, belajar teknologi pengayaan uranium juga dari salah satu dari Iran gitu ya, yang cukup besar juga gitu. Dan ini setidaknya yang akan didapat dari hubungannya kunjungannya ke Moskow gitu.
Itu saya kira ya gitu. Tentu saja yang lain-lain kita tidak tahu kita apakah kemudian dari pertemuan ini kemudian ada transaksi yang lebih material, misalnya berlanjutnya suplai persenjataan ke Iran, kita tidak tahu gitu. Tapi yang pasti saya menangkap sinyal positif sebetulnya dari Menteri Luar Negeri Iran gitu ya untuk bertemu dengan Vladimir Putin, yaitu seteru dari Amerika Serikat gitu. Di satu sisi, lalu kemudian juga berharap ada tekanan ke Amerika Serikat. Nah, persoalannya apakah kemudian membuka pintu masuk untuk perundingan. Nah, ini kan sebetulnya yang saya tangkap berita yang perlu dikonfirmasi lagi. Iran sekarang ingin memisahkan antara isu Hormuz dengan pengayaan uranium. Mari kita buka Selat Hormuz, itu kata Iran, tetapi blokade Amerika Serikat juga harus dilepaskan. Dan ini bisa kita pahami kenapa seperti itu. Tapi paling tidak satu pemahaman saya adalah itu sudah ada niat baik. Tetapi dari Presiden Trump kan sangat menyepelekan kunjungan Menteri Luar Negeri ke Moskow gitu ya. Tidak ada gunanya gitu. Tinggal telepon saya saja gitu, semuanya akan kelar gitu. Itu kira-kira gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah tidak ada negosiasi kalau tidak ada komitmen untuk penghentian pengayaan uranium. Itu disampaikan lagi gitu ya, dan tentu saja ini tidak ada niat baik dari Amerika Serikat gitu. Dari situ sebetulnya bagi saya harusnya bisa dirundingkan lah gitu, termasuk pengayaan uranium seharusnya ya gitu. Kalau isunya adalah siapa yang akan menguasai sekian ratus ton uranium ya kan, sebenarnya harusnya bisa gitu. Tetapi tadi ya Mas Kasim setuju sekali saya menyampaikan bahwa kalau itu dipenuhi oleh Iran begitu saja, ada tuntutan yang lebih banyak lagi dari Amerika Serikat. Oke, nah kalau gitu ke Mas Kasim, arti pertemuan dengan bersama dengan Presiden Putin ini apa bagi Iran? Apa yang diharapkan Iran ketika bertemu dengan Presiden Putin? Iya, yang saya mau tambah, ada sebagian informasi hari kemarin dari satu parlemen member anggota parlemen Iran, dia tulis di Twitternya bahwa mungkin ada satu tujuan lagi dari pertemuan itu, yaitu mungkin Rusia itu juga harus dimasukkan di proses mediasi itu, ataupun bahkan undang mediator dari Pakistan ke Rusia. Kenapa kan ini katanya dia ya anggota parlemen Iran, dia katanya kalau Pakistan itu nampaknya tidak begitu netral dalam masalah mediasi itu. Mereka biasanya agak cenderung sama Amerika Serikat. Pakistan itu walaupun merupakan tetangga baiknya Iran dan juga negara teman Iran, tapi masih kalau kecenderungannya mereka itu masih lebih kuat kepada Amerika Serikat daripada Iran. Oleh karena itu tidak dalam sama hal untuk Rusia ya. Kalau Rusia itu sebaliknya mungkin lebih cenderung kepada Iran daripada Amerika Serikat. Oleh karena itu dan juga ada masalah validitas ataupun kemampuan atau kekuatan. Pasti kalau kekuatan Pakistan itu tidak sama sekuat Rusia. Dan oleh karena itu nampaknya mungkin satu halnya yang Menteri Luarnya dan itu ke Rusia mungkin untuk menegosiasi mengenai masalah itu, mediasi. Berarti artinya di sini Iran sedang mencari negara baru untuk menjadi mediator, karena sebelumnya ada Pakistan, ada Oman, dan kali ini nampaknya karena tidak puas dengan kedua negara ini menjadi mediator, nampaknya Iran ingin mencari sendiri negara yang nextnya ini bisa menjadi mediator bagi kedua negara, Iran, Amerika. Betul, ini berdasarkan laporan yang saya dapat dari anggota parlemen, salah satu anggota parlemen. Ya, kami belum tahu apa yang akan terjadi, tapi itu bisa terjadi karena nampaknya kalau Pakistan itu khususnya di perundingan tahap pertamanya ada sebagian hal yang kami ini melihat dari pihak Pakistan yang tidak begitu cocok sebagai satu pihak yang netral. Khususnya dalam masalah media, ada beberapa kali diumumkan bahwa Iran itu akan ikut dalam perundingan, walaupun itu sudah diumumkan di tahap kedua itu Iran tidak akan ikut. Tapi itu diumumkan Pakistan dan nampaknya mau ada tekanan media atas Iran sehingga Iran itu ikut. Oleh karena itu mungkin satu tujuan dari kunjungan Abbas Araghchi itu ke Rusia itu, mereka mau menegosiasi apakah bisa
mediator itu ditambah lagi atau bahkan dipindah dari Pakistan ke sana. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya ke Mas Julius, ketika Iran membuka kemungkinan besar untuk Rusia menjadi negara yang selanjutnya menjadi mediator bagi Iran dan juga Amerika, apakah Amerika bersedia Rusia yang akan menjadi mediatornya? Nanti usai jeda Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap di Sapa Indonesia Malam. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Mas Julius, kira-kira kalau Iran nih memohon kepada Rusia yang akan menjadi next negara mediator, pertanyaannya Amerika mau nggak? Ya, pertanyaan sulit dan yang tahu pasti Presiden Trump ya gitu. Mungkin kalau kita melihat respon Trump terkait dengan kunjungan Menlu Iran ke Moskow gitu, tampaknya mungkin tidak happy ya, berharap tidak gitu. Tetapi kita coba pahami dalam konteks yang lebih luas ya, Mbak Audrey ya. Untuk isu yang sangat alot gitu ya, apalagi terkait dengan pengayaan uranium gitu, pengembangan senjata nuklir, memang tidak cukup kalau hanya Pakistan atau hanya satu negara yang menanganinya gitu, menangani mediasinya gitu. Pakistan sudah berupaya sedemikian rupa untuk mempertemukan kedua belah pihak gitu. Tetapi kelemahan Pakistan adalah tidak bisa membangun titik temu substansi dari isu-isu yang dinegosiasikan. Nah, dalam hal ini gitu ya, saya membayangkan bahwa seharusnya lebih dari satu gitu. Nah, kalau kita ingat perundingan di 2015, sponsornya kan termasuk negara-negara anggota tetap di KBBB. Pada waktu itu ada termasuk Perancis, Inggris gitu ya, ditambah Jerman bahkan masuk juga di situ. Dan Cina dan Rusia gitu. Nah, kalau misalnya melibatkan bukan hanya Rusia gitu ya, tetapi juga mantan gitu. Kalau saya nyebutnya aliansi dari Amerika Serikat di Eropa, mungkin baru berpikir ulang. Nah, ini saya lihat mungkin itu satu perspektif menarik dari kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Moskow, yaitu mencoba mencari titik tembus gitu ya, celah baru yang sangat sempit untuk mengundang Rusia sebagai mediator. Kita juga lihat siapa tahu setelah ini akan ada rencana kunjungan ke Beijing dan itu akan menjadi sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Mas Kasim tadi gitu, mencari mediator baru yang lebih kuat. Tapi bukannya Amerika justru ketika misalnya hari ini ke Rusia, nanti kemungkinan misalnya ke China ya misalnya, kalau gitu bukannya Amerika semakin memperlihatkan bahwa Iran juga sedang mencari sekutu-sekutunya nih untuk memperkuat lagi? Ya, bisa dipahami saya kira ya, bisa dipahami gitu. Dan kenapa tidak gitu, di dalam diplomasi itu kan harus dilakukan segala macam kemungkinan, dan ini tujuannya adalah tujuan yang sangat baik, yang sangat positif gitu, daripada melanjutkan perundingan dengan mediator yang Iran sendiri sudah mengklaim itu tidak netral ya gitu, hanya menjadi messenger dari 15 pesan yang diinginkan oleh Amerika Serikat di dalam perundingan itu. 15 itu banyak ya, kita belum menyebut misalnya pembatasan rudal gitu, lalu kemudian larangan senjata strategis, lalu kemudian penghentian proksi, termasuk juga keamanan maritim. Itu di luar isu yang selalu kita omongkan, Hormuz dan pengayaan uranium, Bautri. Jadi terlalu berat lah gitu ya, terlalu berat untuk sebuah negara seperti Pakistan yang Iran sendiri sudah merasa ada kecenderungan hanya sekedar menjadi messengers ya dari Amerika Serikat. Oke, Mas Kasim, saat ini kan Amerika masih memblokade pelabuhan-pelabuhan di Iran. Nah, apakah Anda juga bisa membaca dengan kedatangan Menlu Iran ke Rusia, mungkin untuk meminta Rusia memperbolehkan Laut Kaspianya ini bisa dilewati oleh kapal-kapal Iran? Iya, kalau mengenai masalah blokade itu, pasti itu sekarang mengganggu ekspor impornya Iran, tapi gangguan itu tidak begitu keras, karena kalau perbatasan Iran itu luas sekali, hampir 8.500 km adalah perbatasan Iran, 2.000-nya adalah di selatan Iran, di Teluk Pertia itu. Oleh karena itu, hampir 6.000 kilo lebih perbatasannya itu masih bebas, dan Iran itu bertengkar sama Rusia, sama Turkmenistan, Turkiya, dan 10 negara, lebih dari 10 negara Iran itu bertengkar. Oleh karena itu saya kira kalau masalah blokade itu tidak minimalnya untuk jarak yang pendek, mungkin beberapa bulan tidak akan mengganggu begitu keras Iran itu.
Oleh karena itu, dia pasti mungkin ada sebagian kesepakatan lain di antara Iran dan Rusia mengenai masalah persenjataan atau bahkan mengenai masalah impornya Iran. Tapi saya kira sampai sekarang itu tidak begitu mengaruh. Khususnya mengenai masalah ekspor minyak, ya pasti 90% minyaknya Iran itu lewat Selat Hormuz. Tapi itu nampaknya blokade itu juga sudah diakali Iran. Sampai sekarang nampaknya hampir 20 juta barel minyak itu sudah lewat dari Selat Hormuz. Dan Iran nampaknya sudah tahu bagaimana itu lewat 47 tahun Iran tahu bagaimana harus mengakali blokade atau embargo itu ya. Oleh karena itu sampai di masanya blokade itu juga Iran sudah keluarkan dan ekspor minyaknya keluar, dan masih bisa berdasarkan informasi yang saya dapat masih minimalnya untuk 2-3 bulan bisa lanjutkan hal ini. Dan saya kira kalau mengenai masalah waktu itu sekarang diuntung Iran dan bukan di sisi pihak yang lain yaitu Amerika Serikat. Sekarang kalau minyak itu sudah jadi sangat mahal, itu bukan hanya minyak yang sudah jadi sangat mahal di negara-negara lain. Oleh karena itu mereka harus memikirkan itu, apakah mereka mau minyak dan komoditas-komoditas yang lainnya masih naik harganya, ataupun mereka bisa minimalkan tuntutan mereka dan tuntutan berlebihan itu mereka bisa hentikan. Oke, kalau gitu Mas Julius, ketika Trump juga mengatakan Iran bisa menghubungi kapan saja kalau mau mulai kembali negosiasi. Pertanyaannya, apakah Iran akan suatu saat juga menghubungi Amerika setelah bertemu Rusia? Enggak, keyakinan saya enggak ya gitu. Sejauh sinyal yang disampaikan oleh Presiden Trump adalah selalu bicara soal nuklir. Jadi masih alot nih? Ya, sangat alot ya, sangat alot. Dan ini sekarang saya lihat justru Iran lebih baik ya, kelihatan wajahnya lebih malaikat ya. Ketika ngomong bahwa blokade itu sebetulnya dampak beratnya ke siapa? Apakah Iran atau peduli? Dan nyatanya kan yang kena dampak luar biasa kan ke seluruh dunia gitu, bukan ke Iran yang disebut tadi 2-3 bulan masih bisa bertahan. Itu artinya apa? Ayo kita buka Selat Hormuz. Iran menawarkan itu, tetapi syaratnya satu adalah blokade Amerika Serikat dibuka. Yang kedua, gencatan senjata saya kira untuk selamanya. Itu yang diharapkan yang bisa dirundingkan dengan Amerika Serikat. Jadi statusnya masih gantung ya, nggak tahu nih siapa yang akan menelpon duluan, Iran atau Amerika? Ya pasti gantung ya, gantung ya. Baik. Dan ya kita lihat ya gitu, kita lihat. Oke, masih gantung dan masih alot kapan pertemuan kembali untuk bernegosiasi antara Amerika dan juga Iran. Terima kasih pandangannya Mas Julius, Mas Kasem, terima kasih, selamat malam. Tetap bersama kami saudara, setelah ini My Sister akan kembali dengan informasi dari perundingan tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran kembali gagal bahkan sebelum dimulai. Lalu adakah jalan tengah upaya dialog berkali-kali gagal untuk mencapai kesepakatan damai? Kami punya ulasannya sesaat lagi. Perundingan tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran kembali gagal bahkan sebelum dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump batal mengirim utusannya ke Pakistan untuk berunding dengan Iran. Alasannya, Trump tidak puas dengan proposal damai Iran dan memilih melanjutkan pembicaraan via telepon. Sebelumnya, Gedung Putih sempat menyatakan utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff dan menantu Trump Jared Kushner akan ke Pakistan untuk bicara langsung dengan delegasi Iran. You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend
15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang sebelumnya jadi harapan dialog tahap kedua terjadi. Terakhir kali, keduanya bertemu saat putaran pertama negosiasi pada 11 April lalu. Kunjungan Araghchi pekan lalu masih membahas perkembangan di kawasan Timur Tengah, terutama serangan AS Israel terhadap Iran. Dari Islamabad, Menlu Iran Araghchi langsung bertolak ke Muscat, Oman, bertemu Sultan Haitham bin Tariq. Sebelum AS menggempur Iran 28 Februari lalu, Oman sebenarnya telah menjadi mediator kedua negara bersama Pakistan sejak 2025. Anggota Parlemen Iran sekaligus mantan Menteri Luar Negeri Manouchehr Mohtaki menjelaskan, kunjungan diplomatik Menlu Araghchi ke Islamabad dan Muscat untuk menjelaskan posisi Iran kepada dua negara yang sebelumnya mengatur negosiasi dengan AS. Mohtaki menegaskan, Teheran tak akan negosiasi tanpa terlebih dulu menyatakan syarat-syarat mereka. Iran mengajukan tuntutan antara lain gencatan senjata mencakup Lebanon dan pembebasan aset-aset Iran. Pasalnya, Israel semakin memperkeruh keadaan dengan terus menyerang Hizbullah di Lebanon Selatan. Iran berharap Amerika memenuhi dulu tuntutan itu sebelum melanjutkan perundingan. Man fikr konam ke ma علالقاعده باید شروطمون رو برای مذاکره قبل از پرواز نگیم که آتش بس باید شامل لبنان هم بشود، دارایی ها باید آزاد بشود و بعضی کارهای دیگری که امریکایی‌ها باید بکنن. اینها قبل از تصمیم به رفتن برای مذاکره باید اعلام بشود، امریکا به اونها عمل بکند، ما نتیجهش رو ببینیم. Dari Oman, Menlu Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg, Rusia, jelang pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin. Setelah kunjungi Rusia, Araghchi disebut akan kembali ke Islamabad, Pakistan, meski belum terungkap jadwal pastinya. Dosen geostrategi dan geopolitik Universitas Udayana Evata Filomeno menilai diplomasi Iran sebenarnya cukup fleksibel dalam mengupayakan kesepakatan tercapai dan perang dengan AS selesai. Jadi sebenarnya situasi ini bisa kita baca bahwa Iran sebenarnya berada pada posisi yang cukup lentur mengikuti Amerika Serikat. Akan tetapi Amerika Serikat merasa poin dialog politik itu nanti baru memuat poin nuklir yang tadi sudah disampaikan. Nah, poin nuklir ini yang Amerika ingin itu dibahas di awal. Padahal dari Iran sendiri harus ada poin-poin yang lain dulu dengan etiket yang baik. Karena sudah 2 kali mereka merasa dihianati. Nah, maka mereka juga memainkan poin bahwa diplomasi adalah bagian dari senjata mereka. Dan mereka tahu Eropa sangat membutuhkan hal tersebut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat tahun 2018-2019 Mahendra Siregar memandang Trump di tengah dilema antara meningkatkan eskalasi di Timur Tengah dan situasi politik dalam negeri. Karena objektif dari perang Iran ini juga tidak akan maksimal, lalu risikonya pada ekonomi Amerika dan ekonomi dunia berat, lalu juga risiko terhadap situasi politik, terutama dalam negerinya menghadapi pemilihan legislatif juga tidak kondusif kalau ini berkepanjangan. Di samping juga kalau eskalasi terjadi, risiko pada korban di pihak pasukan Amerika Serikat dan juga memang perang tidak populer di mata publik Amerika. Jadi sudah begitu banyak risiko-risiko yang akan dihadapi kalau dia eskalasi. Sementara itu, AS tetap bersikeras menekan Iran melalui blokade laut dan ancaman militer di Selat Hormuz. Sabtu lalu, televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang diduga menunjukkan kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. AS telah memblokade Selat Hormuz yang juga dekat dengan pelabuhan-pelabuhan Iran sejak 13 April lalu yang memicu harga energi dunia semakin melonjak. Warship 115, you are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian port will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force.
Situasi di perairan semakin panas saat Menteri Perang AS Pete Hegseth menyatakan Trump sudah memerintahkan marinir AS menembak kapal Iran yang mencoba memasang ranjau di perairan atau mengganggu jalur pelayaran Selat Hormuz. Hegseth bilang Amerika akan membersihkan ranjau laut yang dipasang Iran di Selat Hormuz yang kemungkinan membutuhkan waktu selama 6 bulan. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. Sementara itu, Turki menyatakan siap membantu membersihkan ranjau di perairan Selat Hormuz jika Amerika dan Iran mencapai kesepakatan damai. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut pembersihan ranjau merupakan bagian dari layanan kemanusiaan dasar bagi semua orang, bukan berarti memihak dalam perang. Allah korusun tekrar başlaması mümkün bir savaşta tekrar bir tarafmış gibi bir ortaya çıkma söz konusu olursa burada tabii bizim hassasiyetlerimiz var. Orada başka bir pozisyondayız. Şimdi bunu bizim ortaklarımız da çok iyi anlıyorlar. Şu anda ana odak noktası biraz daha mayınların temizlenmesi. Mayınların temizlenmesi temel insani, bütün herkesin hizmetine olan, savaşlarda bir yer taraf tutmayla alakalı bir konu olmayacağı için bir anlaşma sonrası bu türden bir şeye biz sıcak bakabiliriz. Atase Pertahanan Republik Indonesia di Iran periode 2009-2012, Maijen Purnawirawan Budi Purnomo melihat perintah Trump untuk menghancurkan kapal yang mencoba memasang ranjau menunjukkan situasi di perairan Selat Hormuz di ambang perang total. Di ambangnya, kenapa? Karena sekali saja terjadi letusan, nah ini yang akhirnya memicu. Nah, seperti apa? Karena kita kan lesson learned. Banyak sekali itu perang-perang besar yang dimulai dengan adanya tembakan ke kapal-kapal kecil. Ingat itu waktu Spanyol sama Amerika. Ingat itu Vietnam sama Amerika. Dari kapal-kapal kecil, penembakan kecil sehingga jadi besar. Nah, yang tidak kalah pentingnya, inilah namanya teori lempar pesan ya, dalam military terminology. Jadi Trump ini ingin show off bahwa kepada Iran, hai Iran, jangan kau gunakan ini Hormuz sebagai leverage-mu, sebagai sandramu dalam pelayaran global yang merubah energi global dunia naik turun seperti ini. Yang selama ini memang digunakan. Exactly. Di sisi lain, Iran pun bersikukuh tetap menutup Selat Hormuz. Iran menegaskan tak akan berunding di bawah tekanan, ancaman maupun blokade. Bagi Iran, dialog yang efektif hanya dapat terjadi jika ada titik temu dan lingkungan kondusif dari kedua pihak. Iran masih meragukan keseriusan AS menempuh jalan damai sebab kenyataannya dialog berjalan bersamaan dengan sanksi, tekanan, bahkan serangan. و هم نشون دهنده این هست که طرف آمریکایی نه تنها حسن نیت نداره بلکه سوء نیت داره. اگر شما نتوانید تعهدات حداقلی خودتون رو در دوره آتش بس اجرایی بکنید، چگونه می‌خواهید به شما اطمینان وجود داشته باشه که بتوانید یک توافق کلی‌تری رو اجرا بکنید. Pengamat geopolitik dan Timur Tengah sekaligus Direktur The Axis Resistance Institute, Mujtahid Hashim menilai Iran paham dengan menutup Selat Hormuz, AS pun tersandera untuk menyalurkan pasukan logistik untuk perang ke pangkalan militernya di Timur Tengah. Selain ekonomi ya sebenarnya Mbak, kalau kita ngelihat peta Selat Hormuz itu dan Teluk Persia, itu kan sebenarnya kan Amerika tuh kehilangan refleks yang sangat besar sekali ketika Selat Hormuz itu dikontrol sama Iran. Yang paling penting bagi Amerika sebenarnya itu adalah armada kelima Amerika itu ada di Bahrain. Kemudian pusat angkatan darat itu ada di Kuwait. Kemudian CENTCOM itu ada di Qatar. Dan seluruh pelabuhan-pelabuhan negara Teluk itu ada pangkalan-pangkalan militer Amerika. Nah, ketika Hormuz itu dikontrol sama Iran dan ditutup, ini jelas suplai logistik ini tidak bisa ke pangkalan-pangkalan militer Amerika itu. Sedangkan Amerika itu membutuhkan pangkalan-pangkalan itu untuk mensuplai seluruh pangkalan militernya. Militer Iran siaga penuh dan siap balas menyerang jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Iran memastikan balasan serangan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras dan siap bertindak kapan saja.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Di tengah rapuhnya asa merajut kembali negosiasi Iran dan AS, Perancis dan Inggris memimpin koalisi bersama sekitar 40 negara untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Presiden Perancis Emmanuel Macron menegaskan upaya bertujuan pada pembukaan kembali jalur vital tersebut secepat mungkin sesuai dengan hukum internasional dan kebebasan navigasi. Upaya ini fokus pada kemandirian pertahanan Eropa tanpa bergabung dengan blokade Amerika Serikat. Et qu'on consacre plutôt notre énergie pour réouvrir le plus vite possible Hormuz. Et donc encourager les parties prenantes à aller au bout des négociations, stabiliser la situation et réouvrir Hormuz. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé vendredi dernier. Et donc notre travail, c'est plutôt que dans les prochains jours et prochaines semaines, on puisse obtenir une réouverture complète, conforme au droit international à la liberté de navigation, sans péage sur le détroit d'Hormuz. Et là, les choses pourront progressivement revenir à la normale. On sait qu'il faudra un petit peu de temps pour rester. Adakah jalan tengah perang Amerika Serikat dan Iran sementara sejumlah upaya dialog berkali-kali gagal capai kesepakatan damai? Pihak mana yang mampu kuat menahan diri tak memicu kembali agresi? Sorotan lainnya, polisi telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus kekerasan di daycare di Yogyakarta. Saat lagi, My Sister akan kembali dengan informasinya untuk Anda simak. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus kekerasan di daycare di Yogyakarta setelah ada laporan dugaan penganiayaan yang dialami puluhan anak di tempat penitipan tersebut. 13 orang tersangka ini berasal dari yayasan yang menaungi tempat penitipan tersebut, diantaranya kepala yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh. Terkait motif, polisi masih mendalami peran dari masing-masing tersangka. Seluruh tersangka dikenakan pasal dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah korban kekerasan di daycare sebanyak 53 anak. Dalam proses tersebut, petugas menemukan adanya dugaan perlakuan tidak layak terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan di tempat tersebut. Sejumlah pihak diduga terlibat, baik dari unsur pengelola maupun pengasuh, telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, serta telah dilakukan penahanan. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan seluruh korban akan mendapatkan pendampingan psikologis secara komprehensif. Arifah juga terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Karena sejak awal beroperasi, total anak yang pernah dititipkan di daycare yang diketahui tidak memiliki izin tersebut mencapai 103 orang. Bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak anak dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun. Seluruh korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan psikologis dan hukum secara komprehensif. Yang ketiga, dilakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan tidak ada korban lain yang terabaikan. Kasus ini juga menjadi pengingat penting bahwa sistem pengawasan terhadap layanan pengasuhan anak, khususnya daycare, masih perlu diperkuat. Daycare sebagai tempat penitipan anak yang harusnya jadi rumah aman bagi anak-anak malah mengguncang rasa aman para orang tua setelah polisi mengungkap adanya perlakuan tidak pantas terhadap 53 anak di daycare Yogyakarta.
Lantas, apa peran masing-masing tersangka dan apa motifnya? Kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian. Selamat malam, Kompol Rizky. Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, jadi sejauh ini, apakah sudah dapat dipastikan motif tersangka? Jadi, terima kasih. Telah kita lakukan penetapan tersangka sebanyak 13 orang yang tadi telah disampaikan langsung sama Bapak Kapolres, yang mana motifnya sampai saat ini masih motif ekonomi, yang mana kepala yayasan menerima siswa terus-menerus sehingga over kapasitas, yang mana seharusnya satu pengasuh itu membawahi tiga bayi, ini sampai 7 sampai 8 bayi satu pengasuh. Ya, jadi peran masing-masing ke-13 orang itu apa saja? Jadi kita membagi ke dalam 2 klaster, Mbak. Yang pertama di bagian pengurus kita tetapkan tersangka yaitu ketua yayasan dan kepala sekolah, yang mana menurut keterangan para tersangka pengasuh, mereka ini melakukan pembiaran dan menyuruh secara lisan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi tersebut kepada bayi-bayi tersebut. Oke, Pak. Kejadian ini atau kekerasan dilakukan ini sudah berlangsung berapa lama? Dekernya sendiri berdiri sejak kapan? Jadi kalau untuk sudah berapa lamanya, memang untuk yayasan sini sudah berdiri dari tahun 2021. Namun ini akan sedang kita dalami. Namun dari keterangan para tersangka yang telah kita lakukan penahanan, dari semenjak mereka bertugas atau kerja di situ sekira 1,5 tahun sampai 1 tahun yang lalu, itu sudah seperti itu proses. Tapi kan Pak, kalau selama setahun tersebut mereka sudah melakukan tindakan kekerasan, apakah tidak ada orang tua yang curiga, misalnya ada bekas memar atau mungkin bekas lakban? Jadi keterangan itu baru kita dapati dari para orang tua, bahwa orang tua selalu mendapat apabila anaknya luka atau lebam, itu disampaikan sama pengurusnya bahwa anak itu kelahi atau jatuh di yayasan tersebut, sehingga orang tua percaya gitu atas alasan tersebut. Oke, Pak, 13 tersangka, tapi sebenarnya jumlah pengasuh di Deker dan semua orang terlibat ada berapa orang? Ini sekitar 25 orang. Oke, 25 orang tersebut masih 13 orang jadi tersangka. Selama ini, apakah tidak diketahui oleh semua pihak bahwa ada perlakuan kekerasan? Karena tadi Bapak sampaikan, memang ini sudah over capacity. Ini Mbak, ini kan proses tetap berlangsung. Kami juga tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka dalam kasus ini. Ada kemungkinan penambahan tersangka. Lantas pemeriksaan lanjutannya kapan, Pak? Ini masih berlangsung, Mbak. Pada saat ini juga masih berlangsung. Kita juga memanggil stakeholder terkait. Karena untuk kejahatan terhadap anak juga kita polisi tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya kita harus bekerja sama dengan UPDD PPA, KPAI, dan sebagainya, Mbak. Jadi apakah nanti akan ada kemungkinan jumlah korban bertambah? Mungkin ada orang tua lainnya yang akan ataupun sudah mungkin melaporkan kegelisahan mereka yang baru? Tentu, Mbak. Tadi tentunya Pak Wali Kota juga menyampaikan beliau telah membuka posko, yang mana di posko UPDD PPA itu yang mengandungnya udah hampir 100 lebih, Pak. Oke. Pak, karena kan tentunya itu 100 lebih itu ada dari orang tua yang sudah tidak menitipkan anaknya di situ, namun dulu mungkin curiga, bekas luka dan sebagainya gitu. Tapi dari penyelidikan pihak kepolisian sejauh ini, itu kan satu gedung ya, Pak? Satu gedung, anak-anak taruh di sana, cuman bedanya sekat-sekat saja begitu ya. Ada yang mungkin di balita, ada anak-anak yang mungkin usia sekian sampai sekian begitu. Apakah apakah memungkinkan gitu? Ada yang tidak mengetahui praktik kekerasan dilakukan oleh tersangka? Jadi benar, Mbak. Jadi memang di situ ada ruangan-ruangan itu disesuaikan dengan umurnya. Tentunya kalau emang kita itu pasti mereka mengetahui, makanya kita butuh pendalaman siapa berbuat apa dan melakukan apa pada saat itu.
Makanya ini masih proses, Mbak. Kita doakan mudah-mudahan informasi yang sangat baik bisa kami terima dari para orang tua yang pernah menitipkan anaknya di yayasan tersebut. Oke, singkat saja pertanyaan terakhir saya, penyelidikan lain yang belum tuntas apa saja, lalu kemudian sehingga kasus ini berlarut, apakah memang ada ancaman tertentu bagi pelapor misalnya? Jadi tadi juga dari hasil Bu Menteri juga nanti kita akan kenakan ke pengembangan korporasinya, Mbak, ke yayasannya. Oke, baik. Terima kasih Kompol Rizky Adrian telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu perkembangan kasusnya nanti. Terima kasih, Mbak. Saudara, sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. 6 jajaran kabinet hari ini dilantik Presiden di Istana Negara Jakarta. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. 6 jajaran kabinet hari ini dilantik Presiden di Istana Negara Jakarta. Perombakan kabinet menyasar posisi kepala badan, posisi menteri, dan wakil menteri koordinator. Perombakan ini jadi kali kelima di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. 6 jajaran Kabinet Merah Putih yang dilantik hari ini oleh Presiden, yakni Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Kodari. Kodari yang sebelumnya menjabat sebagai KSP bergeser menjadi Kepala Bakom Pemerintah RI. Hasan Nasbi mengisi posisi Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kemudian Abdul Qadir Karding mengisi posisi Kepala Badan Karantina Indonesia. Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisal yang dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Hasan Nasbi yang sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kini dipanggil kembali oleh Presiden menjadi Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Hasan Nasbi mengaku akan memperkuat komunikasi dari pemerintah kepada publik. Dan jika diminta menjadi jubir kembali, Hasan Nasbi mengaku siap. Sementara bagi Kodari yang hari ini mendapat mandat baru, kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah setelah sebelumnya dijabat oleh Angga Raka Prabowo. Kodari mengaku kali ini tugasnya semakin berat. Memperkuat lagi bidang komunikasi yang diperkenalkan oleh pemerintah supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Jubir lagi nggak, Pak? Jubir lagi nggak, Pak? Yang jadi jubir kan ada Pak Mensesnek, ada Kepala Badan Komunikasi, itu yang setahu saya jadi jubir. Tapi kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi, kita siap. Saya pada hari ini mendapatkan tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo. Dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Jadi terus terang waktu dikasih tahu itu doa saya tambah panjang. Saya tidak mau buru-buru, sudah ada beberapa pemikiran yang jelas kan begini. Lanskap media kita ini sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers. Ya, dalam reshuffle kali ini Presiden Prabowo Subianto kembali memasukkan sejumlah nama. Untuk membahasnya kita akan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di studio. Ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, dan ada juga Ahmad Irawan, politisi Golkar. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mas Irawan. Malam. Oke, saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, bagaimana melihat reshuffle kelima ini? Apa keterdesakannya? Ini murni soal kinerja atau justru ada kompromi politik baru? Kalau saya sih melihat dua hal ya. Pertama memang murni persoalan kinerja. Yang kedua memang ada semacam memperkuat model komunikasi publik yang dimiliki oleh pemerintah. Oke. Nah kalau kita mau jujur sebenarnya pasca yang terjadi di Sumatera beberapa waktu yang lalu terkait dengan gempa dan kemudian banjir, kan salah satu yang disorot itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Sepertinya ini adalah jawaban bagaimana persoalan lingkungan hidup, apalagi begitu banyak saat itu kayu-kayu gelondongan yang dinilai tidak bertuan dan saat ini belum terungkap. Mungkin ini adalah jawaban satu persatu tentu saja sebelum akan merembet ke menteri yang lain.
Nah yang kedua kalau kita mau jujur, salah satu yang memang banyak sekali dikeluhkan oleh publik terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran adalah soal juru bicara istana yang nyaris misalnya tidak terlampau perform. Banyak sekali sebenarnya mungkin ya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah tidak sampai dengan baik. Yang kedua secara prinsip memang publik itu seakan-akan tidak ada narasi tunggal yang muncul dari pemerintah sebagai juru bicara pemerintah untuk menjelaskan apa saja sebenarnya effort, kegiatan dan aktivitas yang dinilai sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah. Maka kalau kita mau menghitung rata-rata seperti Bung Hasan Nasbi, M. Kodari, termasuk juga posisi KSP, selama ini kan saling berkelindan untuk memberikan statement-statement kepada publik soal hal ikhwal apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi bagi saya yang menarik sebenarnya soal reshuffle kali ini itu mencakup 3 hal. Pertama ada orang baru. Wajah baru di sini tentu adalah Jumhur Hidayat yang kita tahu adalah aktivis buruh dan kemudian menjadi lingkungan hidup. Kategori yang kedua itu adalah soal ganti posisi. Jadi sekalipun ada pergantian tapi sama sekali tidak ada yang kemudian keluar dalam reshuffle kali ini. Misalnya Menteri Lingkungan Hidup digeser posisinya menjadi Wakil Menteri Menko Pangan. Kemudian MQ ataupun Mr. Q yang dulu adalah di KSP sekarang digeser sebagai Bakom misalnya. Nah yang ketiga ini ada yang kemudian dulunya di luar dan dulunya itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah, saat ini login lagi menjadi bagian dari pemerintah. Siapa? Di situ ada Hasan Nasbi dan yang gitu ada di situ Bung Karding. Hasan Nasbi dulu tak lagi dari PCO, kini menjadi penasihat khusus Presiden di bidang komunikasi, yang kedua Bung Karding di karantina, Departemen Karantina. Jadi saya 3 variabel ini melihat memang ada sesuatu yang sepertinya juga ingin dijelaskan oleh pemerintah. Satu sisi memperkuat barisan komunikasi politiknya, dan satu sisi yang lainnya reshuffle itu sepertinya memang dihindari betul dalam konteks situasi saat ini yang gonjang-ganjing dunia internasional untuk menghindari kegaduhan dan gejolak-gejolak apapun. Oke, nanti saya lanjut lagi kan. Saya ke Mas Irwan. Tapi kalau dari Golkar sendiri melihat adanya perombakan, lebih tepatnya sih itu tukar pasang lagi ya, tidak ada ya orang baru ada kayak Jumhur begitu. Tapi kan ada orang lama dipanggil lagi ke istana seperti itu. Jadi kalau dari Partai Golkar bagaimana melihat posisi-posisi ini? Jadi begini. Menarik sih tadi yang disampaikan oleh Mas Adi. Kami sendiri Golkar melihat bahwa satu kan yang paling prinsip memang meskipun ini sudah berulang-ulang yang pasti bahwa reshuffle kabinet memang menjadi otoritas hak dan hak subjektif presiden. Cuma dalam konteks reshuffle kali ini yang dilakukan oleh presiden ada 3 hal, ada 3 ruang yang kemudian memang ingin diperkuat oleh presiden. Yang pertama adalah dalam konteks komunikasi pemerintahnya, yang kedua adalah kaitannya dengan lini kekuatan ketahanan pangannya, yang ketiga adalah kaitannya dengan lingkungan. Jadi 3 hal ini yang memang menjadi fokus pemerintah untuk kemudian dikuatkan dan ditingkatkan. Dan kaitannya tadi bagaimana cara kita memandang misalnya baliknya tanda kutip orang-orang lama yang kemudian memperkuat kembali barisan kabinet di bawah administrasi pemerintahan Presiden Prabowo. Tentu ini juga sesuatu yang menarik, dan kenapa menarik ya tadi itu karena kembali ke tempat yang lama. Artinya Presiden sebenarnya sedang ingin mengatakan bahwa kita perlu orang-orang yang memang sudah mengerti ritme kerja dan keinginan Presiden. Makanya kemudian dalam lingkaran inti Presiden kaitannya dengan juru bicara pemerintah, badan komunikasi pemerintah, utusan Presiden kaitannya dengan... Kalau mengerti ritme, katakanlah kayak Hasan Nasbi gitu. Kalau memang mengerti ritme, kemarin kan sempat meninggalkan, terus sekarang dipanggil lagi. Jadi bagaimana Anda memastikan bahwa memang tengah ada upaya memperbaiki komunikasi kepada publik? Itu menepi sementara. Menepi sementara. Untuk kemudian melakukan refleksi dan mungkin evaluasi terhadap apa yang kemudian dikerjakan sebelumnya. Tetapi dengan segala pengalaman Pak Hasan Nasbi, saya kira itu adalah posisi yang tepat yang diberikan oleh Presiden kaitannya dengan utusan khusus Presiden bidang komunikasi. Mas Adi, beneran ini cuma menepi sementara atau sebenarnya ada hal lain di belakang sana sehingga memanggil kembali orang lama bergabung ke istana? Kalau mau jujur sebenarnya orang seperti Hasan Nasbi ataupun Bung Karding sekalipun tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah, tapi keberpihakan kepada pemerintah selalu ditunjukkan kepada publik. Bahkan Hasan itu sebenarnya adalah spokesperson, semacam jubir non formal di luar pemerintahan,
Tapi seringkali bukan hanya memberikan pembelaan, tapi head to head dengan siapapun pihak-pihak yang dianggap menyerang dan mengkritik pemerintah secara terbuka. Dalam konteks itu saya melihat memang loyalitas, totalitas, dan keberpihakan secara ide dan gagasan tentu menjadi variabel penting. Kenapa kemudian Hasan yang dulu tidak lagi PCO dan per hari ini menjadi bagian dari penasihat khusus Presiden di bidang komunikasi. Begitupun dengan Karding. Saya kira Karding setelah tidak lagi menjadi Menteri BKPMI, publik juga tahu di berbagai kesempatan statement-statement Karding juga menunjukkan betapa loyalitas dan keberpihakannya kepada Prabowo dan pemerintah secara gagasan dan ide itu juga tidak pernah luntur. Jadi bagi saya ini adalah semacam komitmen dan tentu saja trust dari pemerintah bahwa ada sosok dan orang-orang sekalipun tidak menjadi bagian dari kekuasaan cocok juga kemudian kalau login lagi dari dalam. Kan kira-kira begitu jalan ceritanya. Nah, tapi kalau saya melihat rata-rata secara umum memang wajah ingin memperkuat komunikasinya sangat kentara dalam konteks reshuffle yang kelima ini. Meskipun dulu kan pernah ada mispersepsi ke publik cara bicara kepada wartawan. Artinya apa? Sekarang karena yang dikritik adalah soal komunikasi publik, maka stressingnya adalah komunikasi publik. Jadi jangan lagi terulang seperti periode-periode sebelumnya. Dan yang paling penting, kalau bisa jubir-jubir pemerintah itu harus berani head to head dengan influencer, dengan Gen Z yang hampir setiap saat selalu speak up dan kritis kepada pemerintah. Sekarang kan musim clipper-clipper, ada statement dari pemerintah, kebijakannya dibully, kemudian dipretelin satu persatu dari oleh pihak influencer, kemudian kawan-kawan netizen, anak muda kritis. Bagi saya harus mulai terbuka dengan hal-hal yang semacam itu. Pak Adi, saya sambung sedikit, dan itu saya kira sesuatu yang memang disadari sejak awal, seperti yang disampaikan oleh Pak Kodari tadi dalam statement awalnya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, bahwa media sekarang tidak hanya media konvensional yang media pers seperti katakanlah Kompas dan lain-lainnya, tapi juga media sosial yang juga dalam waktu-waktu tertentu juga menampilkan diri sebagai pers. Saya kira itu satu permulaan yang bagus bagi menteri-menteri tersebut. Ya, suaranya agak sama ya ini soal komunikasi. Kalau kita lobby dulu. Mas Irawan, tapi gini, dalam pemilihan 6 orang baru dalam jajaran ini, sebenarnya Golkar diajak ngobrol dulu nggak sih sebagai kolega, sebagai koalisi? Diajak dulu nggak ngobrol nama-nama yang akan mungkin dipanggil kembali dan termasuk orang baru seperti Jumhur? Sebenarnya bagi Presiden itu sendiri memutuskan pun tidak menjadi masalah. Nggak masalah? Nggak masalah, karena itu kan hak prerogatif Presiden. Tetapi sebagai partai koalisi tentu ini sesuatu yang didiskusikan oleh Ketua Umum bersama Presiden. Tapi gimana dengan komposisi kader Golkar di dalam kabinet? Menjadi berkurang atau tetap sama saja, tidak ada perubahan dengan perubahan hari ini? Udah 5 kali soalnya. Kan kata Pak Adi Prayitno bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Presiden adalah pendekatan kinerja dan kemudian adalah pendekatan kebutuhan Presiden untuk meningkatkan performa kabinetnya. Jadi kalau dalam 5 episode reshuffle itu kader-kader Golkar itu tidak terkena atau tidak di reshuffle, berarti kan dianggap kinerjanya bagus dan dibutuhkan oleh Presiden. Bukan begitu, Bang? Ya, saya melihat mungkin ini akan terjadi reshuffle yang berjenjang ya. Kenapa misalnya pada hari ini tidak terlampau banyak menteri yang disorot publik itu diganti? Tentu ini kan untuk menghindari apa yang disebut dengan instabilitas politik. Ini nggak kondusif loh di tengah gonjang-ganjing global yang saya kira memang dalam banyak hal berdampak secara signifikan. Kalau tiba-tiba ada sejumlah menteri dan menteri itu misalnya terafiliasi dengan partai politik tertentu, dikhawatirkan akan ada potensi gejolak dan gimmick itu. Dulu pasca bulan Agustus, September khususnya itu kan juga sempat ramai. Karena ada menteri yang dinilai punya nama besar, perform, dan itu dikhawatirkan akan sedikit banyak mengganggu bagaimana soliditas kekuasaan. Artinya apa? Suka tidak suka, reshuffle itu juga memperhatikan bagaimana supaya tidak ada gonjang-ganjing dan ya ada kekisruhan dan huru-hara. Soalnya begini, ini yang kita lihat di publik begitu kan sebenarnya ada sejumlah menteri ataupun wakil menteri atau kepala lembaga yang sebenarnya dihujani banyak kritikan, bahkan dianggap tidak perform, salah misalnya penyebutan, speech aja kok salah sih begitu. Tapi ternyata nama-nama tersebut tidak tersentuh sama sekali. Jadi Anda melihat sebenarnya reshuffle ini tujuannya apa sih? Mengoreksi kerja atau ya? Saya menyebutnya ini adalah koreksi berjenjang, reshuffle yang dilakukan secara bertahap. Sebenarnya Presiden dengan hak prerogatifnya, karena dalam sistem presidensialisme multipartai seperti di Indonesia, di mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat, merem saja siapapun yang akan diganti hari ini tuh bisa.
Tapi dengan begitu banyak partai politik koalisional yang menjadi bagian dari pemerintah, ini kayaknya memang reshuffle-nya akan dicicil. Oh, dicicil. Berarti masih ada episode berikutnya. Saya hakul yakin dalam tahun ini sangat mungkin akan terjadi reshuffle. Apalagi misalnya mungkin akhir tahun ini juga sudah memasuki tahun politik. 2027 orang sudah mulai memetakan siapa kawan, siapa sahabat, dan siapa yang akan pisah jalan. Itu kan juga menjadi variabel-variabel bagaimana koalisi juga menjadi pertimbangan penting. Apakah masih layak dipertahankan ataukah pisah jalan, kan gitu jalan ceritanya. Baik, Mas Irawan, 1 tahun lebih, 1,5 bulan, sudah 5 kali reshuffle. Sebenarnya ini bentuk ketegasan presiden atau sebenarnya adalah bentuk yang tidak matang sejak pemilihan kabinet dari awal? Nanti dijawab kami segera kembali, saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Mas Irawan, 1,5 tahun sudah 5 kali reshuffle. Ini sebenarnya bentuk ketegasan presiden atau justru memang dari awal tidak ada susunan yang cukup matang dalam menyusun kabinet? Saya kira proses yang diambil oleh presiden itu adalah satu proses yang matang dan terukur dalam arti bahwa objektif gitu, objektivitas. Karena proses reshuffle dan keputusan penggantian menteri dilakukan oleh presiden tentu kan berdasarkan aspirasi publik dan itu menjadi kesadaran publik juga bahwa ini menteri yang harus diganti, ini menteri yang harus dipertahankan. Tentu presiden juga harus melakukan cek dan recheck terhadap kinerja dari menteri tersebut. Jadi tidak hanya informasi sepihak atau aspirasi sepihak. Tentu menteri tersebut kan juga harus dilihat kinerjanya. Kalau Mas Adi gimana melihatnya? Soalnya 1,5 tahun 5 kali reshuffle itu angka yang cukup spektakuler. Ya, ini menunjukkan betapa memang dinamisnya menjadi pejabat publik. Ini menunjukkan betapa menjadi menteri dan wakil menteri itu bukan berada di zona nyaman. Jadi kapanpun mereka itu bisa berhenti dan kemudian diganti oleh pihak yang lain. Tapi bagi saya sederhana ya. Saya di awal itu ngasih semacam cetak tebal terkait dengan reshuffle kabinet hari ini yang saya sebut sebagai memperkuat komunikasi. Kalau kita mau jujur sebenarnya 1,5 tahun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, begitu banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan politik pemerintah itu yang sering dibully dan kritik. Tapi kok saya melihat dari jauh ya, kok tidak ada orang yang kemudian pasang badan, speak up dan kemudian dia membela sepenuh hati dan 100% terkait dengan kebijakan politik pemerintah. Sorry to say, terkait dengan gempa dan banjir yang ada di Sumatera, siapa yang muncul ke publik? Nggak ada dari dalam. Sesekali muncul ketua umumnya Bang Irawan, Kanda Bahlil. Kemudian juga sesekali muncul Pak Zulhas. Dan sesekali muncul di situ Caimin, Muhaimin Iskandar. Tapi di luar itu seakan-akan kita tidak pernah melihat mana di lingkaran istana yang terdalam yang mestinya juga harus pasang badan terkait dengan apa saja yang kemudian terjadi di Sumatera. Begitupun ketika muncul soal bagaimana kritik publik terkait dengan ketahanan pangan, kok jarang sekali di dalam kekuasaan itu juru bicaranya muncul. Bagaimana pembelaannya secara politik. Itu kan dituding, mana tuh datanya soal surplus pangan, kok tiba-tiba kemudian kita itu punya ketahanan pangan. Saya membayangkan di tengah hujatan, kritikan yang selalu muncul kepada pemerintah, ada orang yang selalu pasang badan all the time, 26 jam seperti Warung Madura, pasang badan menunjukkan data-data, bagaimana hal-hal yang dikritik oleh publik, tunjukkan datanya. Makanya saya awal menyebutkan bahwa kalau bisa, juru bicara di lingkaran istana itu setiap kritikan publik itu ditampilkan datanya. Seperti orang ajar di kelas, ini nih yang muncul di Jawa surplusnya apa, kalau soal terkait dengan pangan dan seterusnya. Kan kita mendengarkan selama ini dari argumentasi pemerintah bahwa sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kalah cepat dengan para influencer, kalah cepat dengan kelompok-kelompok Gen Z, milenial, anak muda yang sangat kuat engagementnya di media sosial. Jadi yang sekarang ini ada Kodari, ada Hasan Hasbi, memang sama-sama bidang komunikasi publik loh. KSP juga termasuk. Apakah Anda optimis bahwa ini nanti bisa meluruskan komunikasi kepada publik? Kalau melihat resource dan modal sosial politiknya, saya termasuk yang meyakini apapun Hasan dan Kodari ini cukup malang melintang, dekat dengan kawan-kawan media. Dulunya adalah pollster dan mungkin saat ini juga adalah pollster ya.
ditambah dengan KSP. Kalau kita mengacu kepada fungsi KSP, kepada periode-periode sebelumnya, KSP kan juga menjadi bagi juru bicara istana kan. Tapi bagi kita ala kulli hal ya, saya menyebutnya ini semacam reshuffle yang dicicil, tinggal menunggu giliran yang lain. Pihak-pihak dan menteri, kemudian wakil menteri dan kepala badan yang selama ini selalu mendapatkan rapot merah, disorot oleh publik, bagi saya sudah tak ada cerita lagi untuk dipertahankan. Cicil mencicil artinya ingin mengurangi bayang-bayang koalisi besar, maksudnya Mas Adi? Mengganti pemain. Pengganti pemain. Kalau koalisi besar rasa-rasanya sulit untuk dihilangkan. Saya memahami pemerintahan hari ini itu memahami bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia sebesar ini hanya mungkin dikendalikan dan dikontrol oleh segelintir kekuatan politik. Makanya yang pihak yang kalah pun juga diajak kerjasama dan berkoalisi. Tujuannya adalah supaya yang terbaik dari partai, kalangan pengusaha, kelompok-kelompok pendukung menjadi bagian supaya kita bisa bekerja bersama. Karena sudah memasuki 1 tahun, kalau memang nggak perform, tidak sesuai dengan harapan, ya ganti saja sih sebenarnya. Nggak ada persoalan apapun. Oke, baik Mas Irawan, tapi dengan reshuffle yang dilakukan apakah tidak sesuai dengan kesepakatan awal dalam koalisi nggak kira-kira ini? Saya ini dulu yang kaitannya dengan penjelasan Mas Adi tadi. Sebenarnya penguatan yang dimaksud tadi mungkin oleh Mas Adi adalah penguatan dari komunikasi sisi istananya kepada publik. Tetapi kemudian kalau kita lihat dalam 1,5 tahun terakhir mungkin kalau penguatan komunikasi masing-masing kementerian, saya kira itu telah dijalankan. Misalnya Menteri Pertanian menjelaskan mengenai pangannya, terus kemudian begitu juga oleh Menko Pangan, terus kemudian Energi ada Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil, dan lain-lain juga melakukan hal yang seperti itu. Mungkin yang dirasa kurang adalah penjelasan istana secara langsung, karena mungkin itu yang diharapkan oleh rakyat. Nah itulah yang kemudian yang proses reshuffle kali ini adalah menguatkan dari lini istananya, Badan Komunikasi Presiden, utusan khusus Presiden bidang komunikasi, terus adalah Kepala Staf Presiden. Itu yang kemudian yang paling dibenahi dalam reshuffle kali ini. Yang kedua adalah kaitannya dengan pertanyaan, apakah kemudian ini bagian dari komitmen koalisi terhadap Presiden? Bagi kami bahwa apapun yang dilakukan oleh Presiden dalam rangka penguatan pemerintahannya, kemudian dalam rangka peningkatan kinerjanya, maka partai politik khususnya kami di Partai Golkar akan selalu berusaha untuk kemudian mendukung segala sesuatu keputusan yang diambil oleh Presiden. Dan kami juga melihat bahwa dalam proses 5 kali reshuffle dan hampir 2 tahun pemerintahan ini, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya itu sangat terukur. Dan selain terukur dari aspek dari sisi kinerjanya juga adalah kaitannya banyak mendengar aspirasi publik dan dalam konteks itu bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sebenarnya sangat sensitif terhadap isu-isu yang disampaikan atau aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh publik kepada Presiden, termasuk masalah komunikasi pemerintah ini. Oke, baik, saya ke Mas Adi, pertanyaan terakhir dijawab singkat tapi lugas tadi karena Anda yang bilang bahwa nanti reshuffle akan dicicil. Nah, kira-kira kapan reshuffle jilid 6 akan dilakukan, lalu kemudian menteri, wakil menteri seperti apa yang harusnya ditargetkan? Ya paling lama akhir tahun lah kalau untuk ada reshuffle jilid ke-6. Siapakah mereka? Ya mungkin kalau lagi rapat salah-salah sebut nama, salah sebut-sebut sesuatu yang memang sifatnya substansial, mungkin juga ada kaitannya dengan kementerian yang beberapa waktu yang lalu disida oleh aparat penegak hukum dan seterusnya. Tentu yang paling penting kan ini adalah soal bagaimana mempersiapkan prospek ekonomi kita di masa-masa yang akan datang. Bagi saya yang paling penting adalah bagaimana mengevaluasi soal hal ikhwal secara keseluruhan, bagaimana Indonesia itu recovery secara ekonomi. Bukankah kalau ekonomi mapan dan stabil ya saya kira itu adalah parameter utama pemerintahan hari ini dianggap sebagai salah satu yang tersukses. Baik, terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Irawan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, unjuk rasa mahasiswa di Jayapura, Papua berujung ricuh. Kami kembali, usai jeda. Saudara, unjuk rasa mahasiswa berujung ricuh terjadi di Jayapura, Papua.
Kericuhan terjadi di tengah aksi demonstrasi kelompok mahasiswa digelar serentak di sejumlah kota di Papua. Aksi unjuk rasa berubah jadi ricuh saat mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua Long March dari Expo Waena dan Perumnas 3 ke lingkaran AB Pura. Massa memprotes dugaan militerisme di Papua yang dianggap berlebihan hingga ada warga sipil jadi korban. Membubarkan massa, polisi menembakkan water cannon dan gas air mata. Cegah kericuhan berlanjut, polisi mengarahkan massa di kampus Universitas Cendrawasih dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura berkumpul dengan massa pendemo di lingkaran AB Pura. Polisi berkoordinasi dengan anggota DPR Provinsi Papua menerima aspirasi peserta aksi di lingkaran AB Pura. Setelahnya, mahasiswa yang menggelar aksi mulai membubarkan diri. Meski demikian, 3 polisi dan 1 demonstran terluka akibat kericuhan. Tadi pada saat di TL Waena ya, traffic light itu ya memang ya pada saat negosiasi untuk bagaimana ya kita berharap untuk mundur, nanti baru dimobilisasi tujuannya itu. Nah, cuman karena pada saat nego ada pelemparan dari massa kepada aparat, sehingga dilakukan upaya memundurkan massa ke daerah Waena. Polisi ada 3, 2 yang rawat, 1 yang tidak. Kalau dari masyarakat sipil? Masyarakat sipil tadi ada, kalau kena dampaknya langsung tidak, jadi ada karena sesak napas saja, sehingga tadi sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kita ke sorotan lain, polisi gagalkan penyelundupan dan penyalahgunaan distribusi gas LPG subsidi 3 kg di Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi menyita ratusan tabung gas LPG dan menangkap 2 tersangka. Polisi menggagalkan penyelundupan LPG tersebut di 2 lokasi berbeda, yakni di Pelabuhan Penyeberangan Feri Rute Kendari Wawoni dan di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Powasia, Kota Kendari, Kamis lalu. Polisi mengungkap 150 tabung gas LPG itu akan dijual ke luar daerah dengan harga di atas ketentuan pemerintah. Para tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Masih ada isi ya. Kedua orang tersebut sudah berkali-kali melakukan hal ini karena dianggap bisa mendapatkan keuntungan dengan membeli tabung dari kios-kios seharga 28.000, kemudian dijual ke atas kapal dengan nilai 33.000. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya masih serta Regan pamit. Sampai jumpa.